Rakyat juga harus punya visi misi. Jangan kita rakyat ini masa bodoh, tidak tahu namanya politik. Politik itu apa sih? Namanya politik itu satu sarana untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk kita selaku rakyat memilih pemerintah pimpinan yang baik, itu yang menjadi tumpuan atau menjadi rencana yang harus kita lakukan. Jangan kita sebagai rakyat misalnya udah yang penting harus sogoin duit, yaitu dengan prinsip itu sopo sukai duit dong tak pilih. Ingat, apakah nanti dikei duit cukup untuk makan 1 bulan satu keluarga? Kemudian 5 tahun jenengan akan tidak memiliki apa-apa lagi. Oleh karena itu saya terus menyampaikan ini juga visi misi kita selaku rakyat. Coba tadi pemerintah punya visi misi, rakyat juga harus punya visi misi. Jangan kita rakyat ini masa bodoh, tidak tahu namanya politik. Politik itu apa sih? Namanya politik itu satu sarana untuk mencapai tujuan. Nah, politik macam-macam. Ada money politik. Money politik itu dengan uang. Pimpinan daerah kita ini bukan hanya sekedar kita pikirkan dengan akal dangkal kita, tetapi kita pikirkan juga bagaimana yang terbaik untuk kita di dalam hidup di alam dunia, dan apakah ada pesan moral dari agama yang dimaklumatkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Jadi supaya kita nanti tidak dicatat oleh Allah sang penggenggam alam semesta, dicatat sebagai hamba-hambanya yang zalim, dan juga tidak dicatat sebagai hamba-hambanya yang akan lepas dari pertolongannya. Ini yang sering saya sampaikan kepada siapapun yang ada pertalian hidup dengan saya. Jadi memilih pimpinan yang terbaik itu adalah sebagai kewajiban kita, dan kewajiban kita untuk memilih pimpinan yang terbaik bukan hanya diambil dari akal manusia, tetapi harus kita lihat pesan agama ada enggak. Oleh karena itu saya enggak panjang lebar. Kalau bapak dan ibu memilih pimpinan yang tidak baik, dari yang baik-baik, ambil yang terbaik yang ada, misalnya sinergitasnya dengan kita, baik secara mungkin, secara ras, secara kaidah, secara dan lain sebagainya. Tadi sudah beliau sampaikan kan, banyak yang mengatakan Pak Edi itu kan agamanya tidak jelas dari katanya ini. Bagaimana? Hanya kebetulan kalau misalnya saya keliling khutbah di Manokwari di Nurul Hasanah, beliau itu ibadah Jumatnya di Masjid Nurul Hasanah di Vanindi. Hanya karena saya terlalu jauh, terlalu padat, dan Nurul Hasanah biarlah yang ada di kota. Kalau saya paling nanti mungkin naik Bumi Marina, Manorian Indah, Herman Jaya, batasannya sampai di Kodam. Jadi, dan yang mengatakan, Bapak Edi itu ngomong agama aja nggak jelas. Nah, yang mengatakan itu ditanya jelas nggak, yang mengatakan sendiri kan gitu. Yang mengatakan juga belum tentu. Kalau yang mengatakan itu akidahnya kuat, pikirannya itu mantap, jelas, tidak akan mengatakan seperti itu. Ini yang perlu kita sama-sama pikirkan bersama.
Jadi oleh karena itu nanti kalau mana yang terbaik misalnya tanya ke saya, dasarnya pesan daripada agama mana ayatnya, akan saya sampaikan. Mungkin supaya yang pertama di dalam misalnya ya banyak ya ayatnya, Ali Imran ayat 28. Silakan. Kalau kita memilih pimpinan yang tidak baik, artinya kafir. Kafir itu bukan orang yang nggak sunat atau orang yang KTP-nya mesti bisa KTP-nya Islam tapi menjadi kafir. Kafir itu orang-orang yang senantiasa mengingkari kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan melalui firman. Tetapi kalau manusia hamba Tuhan tidak mengingkari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Tuhan seluruh sekalian alam, apakah lewat kitab Zabur atau lewat kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Al-Quran, mereka orang yang beragama, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, bahkan ada namanya agama yang disebut agama Sobiin. Agama Sobiin itu agama yang diatur oleh nabi-nabi selain Musa, Isa, Muhammad. Yang lain Sabiin, seperti agamanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yusa, Nabi Ayub dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah intinya penyerahan diri kepada Allah yang disebut dalam bahasa Islamnya itu, dalam bahasa agama atau bahasa Arab yang disebut Islam. Islam itu artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu bahasa Arab yang artinya penyerahan diri, maka oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW diridhoi kata-kata Islam itu untuk menjadi agama bagi kamu. Maka pengikut baginda Nabi Muhammad SAW agamanya Islam, karena berdasar ayat Al-Quran yang berbunyi warobitu lakumul Islama dina. Telah aku ridhoi Islam itu untuk menjadi nama agama bagi kamu. Tapi masalah isi daripada Islam dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita jadi manusia sebagai hamba Allah, hamba-hamba yang diciptakan, yang senantiasa akan dikembalikan juga ke Dia, ke Allah yang menciptakan kita. Janganlah sampai kita nanti sampai dipanggil ke hadapan Allah hanya karena milih pimpinan yang salah, maka kita akan dicatat kamu adalah orang yang zalim. Saya akan tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Silahkan dicek Al-Maidah 51. Kemudian kalau milih pimpinan yang salah, maka Allah berkata akan lepas dari pertolongan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi manusia sebagai ciptaan Allah dan sebagai manusia yang harus berbuat baik untuk negara kita. Pilih pimpinan juga yang terbaik dari yang baik-baik. Ini dua kandidat KPU sahkan, berarti memang dua kandidat ini baik menurut KPU. Tapi kita selaku rakyat, kecuali kita mau memilih kandidat dengan nomor urut yang sudah ada, maka kita juga yang pertama akal pikiran kita untuk Manokwari ini bagaimana ke depan, visi misi beliau-beliau seperti apa, bagaimana kecerdasan beliau terhadap konsultasi dan koordinasi antar kelembagaan,
bahkan mungkin antar negara dan lain sebagainya. Itu menjadi pemikiran kita supaya kita ini dilalah ngono paling aku sudah jadi tukang cukur, ya tetap tukang cukur ya kan, tukang cukur tetap tukang cukur, tapi bahagia kalau memiliki pimpinan yang terbaik. Nanti ada plafon anggaran untuk kegiatan sosial itu sudah tidak punya apa-apa. Biasanya tukang cukur tuku guntingnya nggak iso, misalnya paman gunting sorok saja nggak bisa beli. Mudah-mudahan ada nanti dinas-dinas yang memikirkan. Oleh karena itu saya mengajak, karena untuk saya dua kandidat yang ada, sekali lagi tidak boleh menjelek-jelekan kandidat yang lain, itu sudah pelanggaran juga. Tapi untuk saya pada tahun ini kandidat yang terbaik untuk saya berdasar akal pikiran saya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan menurut pengetahuan saya atas maklumat yang diturunkan oleh Allah melalui kitab suci, maka yang terbaik untuk saya, kalau bapak-bapak ikut monggo, yang terbaik untuk saya adalah Hermus Indau Edi Budoyo. Ini nanti akan bermasyarakat. Dan saya sudah sampaikan juga kepada Pak Hermus, ada beliau juga, mudah-mudahan nanti kedua beliau setelah nanti Allah menghendaki menjadi pimpinan di Manokwari ini, jaga integritas dan integrasi. Integritas itu untuk menjaga hukum pemerintah yang baik, dan integrasi itu adalah tetap untuk memandang rakyat sampai yang terkecil pun untuk selalu dipandang.